Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, ya, ara'aita in kana fi akhi ma aqulu, bagaimana kalau seandainya apa yang aku sebutkan ini atau apa yang kami sampaikan itu dari saudara kami itu benar adanya. Kita menceritakan keburukannya, ternyata memang seperti itulah dia adanya orang tersebut. Maka kata Nabi, in kana fihi ma taqulu faqad irtabtahu, kalau kau menyebut apa yang memang benar ada pada saudaramu, keburukannya, aibnya, maka berarti engkau telah menggibah dia. Wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu, kalau tak ada yang kau ceritakan itu pada saudaramu, berarti engkau telah mengada-ngada, atau bahasa kita memfitnah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Masyarul muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan umur yang panjang, yang mudah-mudahan hari ini menjadi kesempatan terbaik bagi kita, atau kita manfaatkan sebaik mungkin untuk memperbanyak amal ibadah sebagai bekal menuju kehidupan akhirat. Dan alhamdulillah kita mulai dengan pagi yang berkah ini insyaallah duduk di majlis ilmu, yang satu di antaranya disebutkan majlisnya taman ataupun duduk di majlis ilmu sama dengan duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan senantiasa mampu kita untuk mencontoh baginda Rasulullah, mengamalkan ajaran syariat, sunnah-sunnah yang dibawa oleh beliau, sehingga kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Tema kita di pagi hari ini babul ghibah, bab menjelaskan tentang permasalahan ghibah, yang mana sebelumnya kita bahas tentang al-kidhb, dusta. Ghibah ini tentu bukan, kalau bahasa kita bukan barang baru ya. Intinya pembahasan ini sudah sering kerap disampaikan, tapi tentunya berbeda dari seorang ulama, berbeda dari ustadz yang menyampaikan, maka beda pula lah nanti apa yang kita dapatkan ya. Maka pagi hari ini coba kita mengkaji, belajar daripada Al-Imam Abu Laits As-Samarkandi, bagaimana beliau memaparkan tentang perkara ghibah ini. Secara definisi, ghibah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya dengan para sahabat, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa ghibah itu? Maka dijawab oleh para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Maka dijawab oleh Nabi, al-ghibah, ghibah itu dzikruka akhaka bima yukrihuhu, engkau menyebut apa-apa yang ada pada saudaramu yang dia tidak senang kalau itu disebut, diceritakan atau didengar, diketahui oleh saudara kita. Secara umum maka ghibah ini artinya membicarakan
keburukan daripada saudara kita, karena tidak ada orang yang senang ketika keburukannya diceritakan, dan tak ada orang yang marah kalau kebaikannya yang disebut-sebut. Bahkan adab terhadap orang yang sudah meninggal, kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum, banyak-banyak menyebut kebaikan orang-orang yang sudah meninggal, karena kita juga ingin agar ketika meninggal yang disebut diceritakan oleh orang adalah hal-hal yang baik dari kita. Maka beliau di sini Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala, atau lanjutan hadis tadi, sahabat bertanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, ya, ara'aita in kana fi akhi ma aqulu, bagaimana kalau seandainya apa yang aku sebutkan ini atau apa yang kami sampaikan itu dari saudara kami itu benar adanya. Kita menceritakan keburukannya, ternyata memang seperti itulah dia adanya orang tersebut. Maka kata Nabi, in kana fihi ma taqulu faqad irtabtahu, kalau kau menyebut apa yang memang benar ada pada saudaramu, keburukannya, aibnya, maka berarti engkau telah menggibah dia. Wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu, kalau tak ada yang kau ceritakan itu pada saudaramu, berarti engkau telah mengada-ngada, atau bahasa kita memfitnah, karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka kalau benar adanya berarti telah menggibah dia, kalau tidak benar berarti telah memfitnah dia. Dzukira an ba'dil mutaqaddimin annahu qala law qulta inna fulanan thawbahu qasirun aw thawbahu tawilun yakunu ghibah. Bahkan orang-orang terdahulu mengatakan, kalau misalnya jumpa dengan kawan kita atau duduk kita, seperti datang kawan nampak, kita bilang sama kawan sebelah, lihat kawan kita itu bajunya kebesaran nampak, atau bajunya kekecilan. Nah, itu sebenarnya kalau menurut para ulama terdahulu itu sudah kita menyebut, sudah menggibah saudara kita tersebut. Fa kaifa idza dzakarta an nafsihi, maka kalau dari yang nampak dari pakaian saja misalnya, ya, atau apa yang dipakai oleh saudara kita itu, menyebutnya itu, mencelanya itu saja sudah termasuk menggibah dia, apalagi kalau hal yang berkaitan dengan pribadinya atau sifatnya. Maka kemudian disebutkan di sini, dikisahkan bahwa ada seorang perempuan yang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maknanya datang mungkin menanyakan sesuatu atau minta saran pendapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu kemudian setelah perempuan ini keluar, falamma kharajat qalat Aisyah radhiyallahu taala anha ma aqsaraha. Ini perempuan yang datang tadi itu badannya pendek, ya, kecil. Maka kata Sayyidah Aisyah ketika perempuan ini keluar, wah, sungguh pendek kali badannya perempuan ini. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, irtabtaiha, wahai Aisyah, engkau telah menggibah dia. Qalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan, ma qultu illa ma fiha ya Rasulullah, aku ini menyebutkan memang benar seperti itu dia adanya, ya. Qala dzakarta aqbahu ma fiha, kata Nabi, engkau menyebut apa yang di antara yang tidak baik, ya, atau ya mungkin menurut bahasa kita sesuatu yang ya dia juga tidak senang dengan kalau mendengar apa yang disampaikan, ya, maknanya bagian daripada mencela, menyebut yang tidak baik yang ada pada saudaranya yang lainnya. Nah, maka hal seperti itu juga sudah termasuk daripada menggibah. Lalu kemudian, ya, dikisahkan pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, ya. Jadi dalam Isra dan Mi'rajnya Nabi itu diperlihatkan beberapa gambaran siksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, lailatu usriya bi ila samai, ketika malam aku diperjalankan, dimi'rajkan oleh Allah menuju langit, marartu biqaumin yaqta'ul lahma min junubihim, saya melihat ada sekelompok orang yang mereka memotong daging dari bagian samping badannya,
dipotong dagingnya sendiri. Thumma yulqunahu thumma yuqalu lahum, yulqimunahu, kemudian mereka memakan daging mereka sendiri tersebut. Thumma yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, kulu ma kuntum ta'kuluna min lahmi akhikum, makanlah sebagaimana kalian memakan daging saudara kalian. Kan gambaran di dalam Al-Quran, orang yang menggibah saudaranya ini seperti memakan daging, bahkan bangkai daripada saudaranya. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, apakah senang di antara kalian ayyakula lahma akhihi maitan, memakan daging saudaranya yang sudah mati, artinya sudah menjadi bangkai. Fakarihtumuh, padahal kalian tidak senang, tidak suka. Maka kalau kita ingin bergibah, pikirkan bagaimana ketika gambarannya gibah itu memakan bangkai daripada saudara kita sendiri. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril, man haula, wahai Jibril, siapa mereka ini yang memotong dagingnya sendiri lalu disuruh untuk memakan dagingnya sendiri? Qala haula'i min ummatika al-hammazun al-lammazun, yakni al-mughtabina, mereka golongan di antara umatmu yang menggibah ataupun banyak melakukan perkara gibah. Maka perkara gibah ini dosa kita terhadap saudara, maka kita harus meminta maaf kepada orang yang telah kita berbuat salah kepadanya. Tapi tidak mesti maknanya kita minta maaf kita sebutkan pula secara detailnya. Yang penting pokoknya saya minta maaf segala kesalahan saya, kecuali yang nanti terkaitannya dengan masalah hutang. Kalau hutang ini tak selesai dengan permintaan maaf, atau ada kita ambil haknya tanpa dia ketahui, dari sisi harta ini, dia harus dikembalikan. Maka nanti gibah ini ada dua macamnya. Maknanya ada yang tidak sampai cerita itu kepada orang yang kita gibah, ada yang sampai kepada orang yang kita gibahi tersebut. Maka kalau yang sampai inilah yang mesti kita memang harus meminta maaf kepada orang tersebut. Di antara maknanya tambahan daripada syarat bertaubatnya, selain menyesal, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya, kemudian mengakui kesalahan tersebut dan memohon ampun kepada Allah. Maka kalau sampai berita gibah ini kepada orang tersebut, maka nantinya kita memang harus meminta maaf kepadanya. Tapi kalau tidak sampai berita itu, maka cukup kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menyampaikan berita ini, kita misalnya membicarakan keburukan saudara kita sampai kepada orang tersebut, dan yang menyampaikan ini digelar sebagai namam. Dia pula dapat gelar an-namam. Apa itu an-namam? Orang tukang mengadu domba. Karena dia menyampaikan kepada orang tersebut, akhirnya orang itu marah kepada kita, dan kita menjadi bermusuhan. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita. Kalau ada orang menceritakan keburukan orang lain kepada kita, jangan kita menyampaikan hal tersebut kepada orang yang diceritakan itu. Karena apa? Nanti bisa menimbulkan permusuhan. Cukup kita simpan saja, kita diamkan saja, ya. Tidak usah sampai ini diceritakan kepada orang yang digibahi tersebut. Maka dikisahkan dalam suatu kisah, ya, bagaimana satu di antara sahabat Nabi ini, Zaid bin Thabit, ya. Ketika Zaid bin Thabit ini duduk, ya, bersama para sahabat, ya, Ahlus Suffah. Jadi ada namanya Ahlus Suffah. Ada tempat di Masjid Nabawi itu, ya, di samping Masjid Nabawi itu tempat berkumpulnya sahabat yang dari kalangan orang-orang miskin, yang tidak punya tempat tinggal, yang kadang ada bisa dimakan, ada tidak. Kadang berkumpulnya di daerah di dekat Masjid An-Nabawi tersebut. Nama mereka digelar dengan Ahlus Suffah. Maka suatu ketika Zaid bin Thabit ini yuhadithum bima sami'a minan Nabi. Mereka disampaikan, Zaid bin Thabit menyampaikan kepada sahabat yang duduk ini
dari hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Zaid bin Thabit ini banyak selalu membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sedang menyampaikan hadis itu, lewatlah orang yang kemudian membawa daging untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini yang mengatakan kepada Zaid bin Thabit, wahai Zaid bin Thabit, masuklah kau ke rumah Nabi itu, sampaikan kepada Nabi, kami ini sudah lama sekali tidak makan daging, agar Nabi itu maulah berbagi daging untuk kami ini yang sudah lama tak makan daging. Maka Zaid bin Thabit pun memenuhi permintaan daripada sahabat tadi ini yang berkumpul di dekat Masjidin Nabawi ini, karena rumah Nabi berdampingan dengan Masjid Nabawi. Begitu Zaid bin Thabit ini berdiri dari tempatnya menuju masuk ke rumah Nabi, mereka ini saling bercerita, mengatakan, kalau bahasa kita lah, kita terjemahkan ke bahasa kita, sok hebat kali Zaid bin Thabit ni, masa dia pula yang menyampaikan hadis Nabi kepada kita, padahal kita ni pun kan sering kali berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pula dia sok-sokan menyampaikan hadis kepada kita ini. Begitulah kalau kita bahasakan dengan redaksi kita. Falamma dakhala Zaidun 'ala nabi, kemudian setelah Zaid masuk ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Thabit menyampaikan apa yang dipesan daripada sahabat-sahabat tadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul lahum, katakan kepada mereka, qad akaltumul lahma, kalian tu Zaid balik kepada orang-orang tadi, katakan kepadanya, kalian sudah makan daging. Maka balik lagi Zaid kepada sahabat ini yang berkumpul tadi, mengatakan, kata Nabi kalian sudah makan daging. Lah, belum lagi Zaid, cuma katakan masuk lagi, berikan pada Nabi. Kami ini sudah lama sekali tidak makan daging. Masuk lagi Zaid bin Thabit. Maka kemudian Rasulullah kembali mengatakan, katakan kepada mereka, kalian sudah makan daging. Akhirnya sahabat tadi ini masuk, semuanya menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dan menyampaikan, kami benar belum makan lagi daging lagi Rasulullah, sudah dalam waktu yang lama. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka masuk datang menjumpai Nabi, al-an qad akaltum lahma akhikum wa atharul lahmi fi asnanikum, kata Nabi, kalian sekarang ini sudah memakan daging saudara kalian, dan bekasnya itu, dampaknya itu ada di gigi kalian, masih ada sisa daging itu. Kenapa? Karena tadi ketika Zaid masuk, mereka mengatakan, so hebat kali Zaid ni menyampaikan hadis kepada kita ini, padahal kita juga berjumpa dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap harinya. Artinya tak perlulah Zaid menyampaikan hadis, karena kita juga mendengar hal tersebut. Maka kata Nabi, fabzuqu hatta tarau hamratal lahm, coba kalian semuanya meludah. Begitu mereka ini meludah, maka nampak ludahnya itu berwarna merah. Jadi langsung ditampakkan asarnya, bekasnya itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga ketika Nabi duduk bersama para sahabat, kemudian bertiup angin, tercium bau yang busuk menyengat luar biasa. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna unasan minal munafiqina qad igtabu unasan minal muslimin. Begitu bertiup bau yang busuk ini, Nabi mengatakan, sekelompok manusia dari orang-orang munafik telah menggibah orang-orang, sekelompok orang dari umat muslim, sehingga tercium bau busuk tersebut. Maka kata para ulama, mal hikmah fi anna rihal ghibati wa natniha kanat tatabayyanu ala ahdi Rasulillah wa la tatabayyanu fi yawmina hadha. Kata para ahlu hikmah, kenapa di zaman Nabi itu bisa tercium bau busuknya daripada ghibah tersebut, sementara zaman sekarang ini tidak tercium? Maka di antaranya disebutkan, mengatakan karena di zaman sekarang ini ghibah sudah sangat menyebar, sudah sangat banyak.
Jadi tak bisa lagi membedakan mana bau gibah, mana yang bukan. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya memang perkara gibah ini ancamannya sungguh sangat dahsyat, luar biasa. Tapi karena banyak yang melakukannya sehingga dianggap ini perkara yang biasa, ya. Waruwiya awarawa asbatun 'anis sadyi qala kana Salman al-Farisi fi safarihi ma'a unasin wa fihim Umar radhiyallahu ta'ala anhu fanazalu manzilan fadarabu khiyamahum. Jadi ini juga sama, ada kisah yang ketika Salman al-Farisi ini juga berjalan, ya, ketika dalam safarnya lalu kemudian mampir di suatu rumah, maka juga mereka melakukan perkara ghibah yang kemudian disampaikan juga kepada mereka bagaimana buruknya daripada perkara ghibah ini, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Seperti mana ayat yang kita sebutkan tadi. Jangan sampai di antara kita menggibah saudaranya yang lain. Bahkan disebutkan Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mendapatkan kabar bahwa ada orang yang menggibah beliau. Lalu apa yang terjadi? Beliau mengirimkan hadiah kepada orang yang menggibahnya ini. Kenapa? Karena kata Imam Hasan Al-Basri, ya, saya mendengar engkau menyampaikan hadiah, memberikan hadiah kepadaku. Karena orang yang menggibah kita ini pada hakikatnya sedang memberikan pahalanya, kebaikannya untuk kita. Maka tentu tidak bisa kita membalas, ya, kebaikan tersebut. Ya, maknanya dia mentransfer kebaikan untuk kita. Maka Imam Hasan Basri ingin membalasnya, maka mengirimkan hadiah satu tempat daripada rutab. Ya, rutab ini kurma kering. Ya. Begitu juga disebutkan oleh Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala ketika mereka sedang duduk menghadapi makanan. Lalu sebelum mereka mencicipi hidangan tersebut, mereka bercerita, bahkan menceritakan saudaranya menggibah. Lalu kata Ibrahim bin Adham, ya, orang terdahulu itu, ya, alladzina kanu qablana kanu ya'kuluna al-khubza qabla al-lahm. Mereka memakan roti dulu baru makan daging. Tapi kalian ini makan daging dulu baru makan roti. Artinya makan daging saudara kalian karena menggibah. Nah, kemudian nanti di sini beliau Al-Imam Hasan Al-Basri, Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi rahimahullahu taala, yang akan menyebutkan di antaranya 3 yang tidak tergolong sebagai ghibah. Maknanya walaupun kita membicarakan keburukan itu tapi tidak termasuk dengan ghibah. Apa itu? Yang pertama, sultanun jairun, ketika menyebutkan seorang pemimpin yang zalim, disebutkan, diceritakan kezalimannya, maka itu tidak termasuk ghibah, ya. Kalau memang nyata jelas, ya, kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Wa fasiqun mu'linun, orang yang fasik, yang mempermainkan agama, banyak menyebar keburukan, ya, dan lain sebagainya, sehingga dia memang nyata-nyata, apalagi di zaman sekarang, ya, dia menyampaikannya di depan media, ya, di sosial medianya dan lain sebagainya, menebarkan kefasikan, ya, ataupun keburukan, ya, yang dia memang nyata-nyata. Maka ketika kita menyampaikan hal tersebut, tidak juga termasuk perkara yang ghibah, agar orang terhindar daripada, ya, pemikirannya atau kesesatan yang disebarluaskan. Begitu juga dengan sahibu bid'atin, orang yang banyak mengada-ngada, membuat ada-ada di dalam agama, seperti yang viral kemarin, Mama Gufron. Nah, ini kalau kita ceritakan dia, maka tidak termasuk dengan menggibah dia. Karena jelas apa yang disampaikan mengada-ngada, tak ada landasan syair dan lain sebagainya. Termasuk juga apa yang kemarin itu, ada yang malaikat maut di teleponnya. Nah, itu kan semuanya hal-hal perkara yang mengada-ngada. Maka kalau menceritakan orang-orang seperti itu, menyampaikan, ya, keburukannya, apa yang
diperbuatnya, maka tidaklah termasuk perkara menggibah mereka. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan juga di sini bagaimana ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uzkuru al-fajir bima fihi likay yahdharuhu an-nas." Nabi pun bahkan menyuruh, sebutkan ya orang-orang yang banyak menyebar kesesatan ini, menyebar keburukan ini, agar orang terhindar dari keburukannya. Misalnya juga ada datang kepada kita, saya ingin berbisnis dengan si A ini. Kamu kan kemarin pernah ada berbisnis dengan dia, bagaimana kiranya? Maka kalau kita dia tidak amanah, misalnya kita sampaikan, maka itu tidak termasuk dengan perkara ghibah, tapi agar orang terhindar daripada keburukannya. Qala radhiyallahu taala anhu, al-ghibatu ala arba'ati awjuh. Disebutkan bahwa ghibah itu ada pada 4 sisi di antaranya. Hiya ala fi arba'ati awjuh, fi wajhin hiya kufrun, wa fi wajhin hiya nifaqun, wa fi wajhin hiya ma'siyatun, warabi mubahun wa huwa ma'jurun. Jadi ada ghibah itu yang memang bahkan sampai membawa kepada kekufuran, ada membawa kepada kenifakan, yakni sifat munafik, ada pada maksiat, dan ada yang bahkan mubah, boleh bahkan mendapatkan pahala atau kebaikan. Mana yang kufrun? Fahuwa ayyaghtabal muslim fayuqalu lahu la taghtab fayaqulu laysa hadha ghibah. Jadi sampai kepada kufuran kalau dia menggibah seorang muslim, lalu dikatakan kepadanya, kau telah menggibah dia mengatakan ini bukan gibah, ya, saya ini benar. Faqad istahalla ma haramallah, berarti dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sampai kepada dia sifat ataupun menjadi orang yang munafik. Ayyaghtaba insanan fala yusambihi 'inda man ya'rifu annahu yuridu minhu fulanan fahuwa yaghtabuhu wa yara min nafsihi annahu mutawarra fahadha huwa lin-nifaq. Misalnya dia menceritakan orang lain tapi dia tidak menyebut namanya, tapi dia memang ya, walaupun tidak disebut namanya, tapi ya dia bahasa kita, karena dia tidak menyebut namanya, itulah dia seolah-olah menjelekkan, tambah memburukkan orang tersebut. Karena dalam pikiran dia, kan saya tidak menyebut namanya, jadi orang tidak tahu. Tapi dalam dirinya, itulah ini munafik. Artinya beda dengan yang disampaikan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Bahkan dalam hatinya dia niatnya, tujuannya bahkan untuk memang merendahkan orang tersebut, walaupun sampai tidak menyebut namanya. Yang termasuk kepada ghibah maksiat, fahuwa an yaghtaba insanan wa yusammihi wa ya'lam annaha ma'siyah fahuwa 'asin wa 'alaihi taubah. Dia yang umum inilah menyebut namanya, ya, maka termasuk pada golongan maksiat. Kemudian yang keempat, ya, yang mubah, yang dibolehkan, ayaghtaba fasiqan mu'linan bifisqihi, yang kita sebutkan tadi di antaranya, ya, dia menyebutkan keburukan orang yang memang dia fasik, ya, fasik, mempermainkan agama, banyak melakukan dosa-dosa besar. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita terhindar dan berusaha menjaga lisan kita ini, terlebih nanti begitu masuk kita di bulan suci Ramadan. Di antara yuftirus shaim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa membuat seseorang itu berkurang dari sisi nilai pahala puasanya. Memang tidak batal, tetapi berkurang dari sisi pahalanya. Apa itu? Yang pertama, ghibah. Dia puasa tapi menggibah orang. Kidz, berdusta, berbohong ketika sedang berpuasa. Namimah, mengadu domba. Kemudian nazru ila mahasinil mar'ah allati la yahillu lahu an-nazru ilaiha, atau an-nazru bi syahwatin, melihat sesuatu, ya, dan kemudian menimbulkan hawa nafsu dan syahwatnya, maka berkuranglah dari sisi nilai pahala puasanya. Sah puasanya, tapi dari sisi pahalanya berkurang. Nah, inilah yang mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita, ya, untuk menjaga lisan kita, menjauhkan dari sifat ghibah, di antaranya dusta, kemudian juga sifat mengadu domba. Yang mudah-mudahan dengan menjaga lisan, maka
jauhlah kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Nabi, yang banyak menyeret manusia ini kelak masuk ke dalam neraka adalah di antaranya lisanuhu, adalah lisannya dia tidak mampu menjaganya. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wal 'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.